Salam sejahtera saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Di pelajaran yang terakhir ini, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari selama satu kuartal di tahun 2025, membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Kita melihat bahwa dua hal ini berjalan beriringan, mereka melengkapi satu sama lain, dan kali ini kita akan melihat wujudnya di dalam hukum Taurat. Itulah pelajaran kita yang ke-13 dengan judul Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat. Mari kita sama-sama membahas topik tersebut dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang terakhir dari kuartal pertama tahun 2025. Saya lihat di kolom komen sudah ada pesan dan kesan dari pelajaran selama satu kuartal ini. Jadi izinkan saya untuk membaca beberapa nama dari nama-nama baru yang memberikan salam, seperti Roni T. Rumah Tanah, Karsia dari Jemaat Sumber Harjo di Sumatera Selatan, Nusye Jamko, Irwan Adiputra, Ramu Selvi, Laici, Ejilana Gogoi 191, Frando Pasulatan di Sentani, Papua. Untuk nama-nama tersebut, boleh silakan Pendeta Edwin Berhitu dengan tanggapan, semangat, dan juga kesan pesannya selama pelajaran di kuartal ini. Silakan Pendeta. Baik, shalom kepada semua pemirsa dari diskusi Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Barat, bahkan dari nama-nama baru dan yang lama yang telah memperhatikan dan mendapatkan berkat khusus dari pelajaran Sekolah Sabat yang dikemas oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimanapun berada akan semakin diberkati dengan tayangan yang telah dibuat oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan tentunya untuk sepanjang satu triwulan ini, kita makin mengenal bagaimana Yesus mengasihi kita dan kita perlu mengasihi sesama. Penting sekali, saya rasa itu sudah rangkuman singkat dari pelajaran kita kuartal pertama ini. Terima kasih Pendeta Edwin. Berikutnya saya mau melanjutkan beberapa komen yang saya sampaikan kepada Pendeta Sony Situmorang untuk menanggap. Yang pertama dari Darwin, Australia, dari negara di bawah Indonesia, Verdetika Giri yang menonton dan juga merasa terberkati. Pendeta juga sedang habis begitu ya, maksud saya menjalani seminar di Australia, nanti boleh berbagi-bagi pengalamannya. Dan juga ada dari Jemaat Sentrum Air Madidi, Sulawesi Utara, Beni Gantare yang menyampaikan salam. Terakhir dari Sabah, Solomon Ruel mengatakan, puji Tuhan melihat pelajaran terakhir ini pekan lalu di kuartal pertama ini membuatkan saya merasa tidak ada lagi yang kita boleh perkatakan atau mempersoalkan tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dan pelajaran ini banyak membantu saya memberi pemahaman kepada anak-anak muda di tempat saya untuk mempercayai akan rencana Tuhan saat mereka mempersoalkan tentang di mana kebaikan Tuhan saat mereka berada dalam kesusahan. Boleh pendapatnya Pendeta Sony? Baik, terima kasih Ivy. Benar, Tuhan itu baik. Pelajaran pekan lalu, dan buat Giri di Darwin, salam sejahtera. Ternyata siaran kami sampai juga di sana, dan memang ada kesaksian orang-orang Indonesia di Sydney dan juga di Brisbane, karena pekan lalu kami ada mengikuti Digital Discipleship Conference 2025. Dan puji Tuhan Ivy, Pastor Edwin, orang-orang Indonesia di sana sangat menggemari kita punya program ini ya. Terima kasih Giri, demikian juga Bapak Beni di Sentrum Manado dan juga Bapak Ruel di Sabah. Terima kasih atas atensinya, tetap doakan kami agar kami boleh terus menyajikan pelajaran yang mengangkat lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Amin, terima kasih sekali. Saya akan melanjutkan diskusi ini dengan membaca ayat inti. Setelah itu kita akan berdoa bersama untuk memulai diskusi kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Edwin. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan Pendeta Edwin. Baik, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami ingin melanjutkan diskusi pelajaran Sekolah Sabat, dan kami telah ada di penghujung di triwulan ini, dan kami telah
belajar bagaimana kasih dan keadilan Allah. Dan saat kami akan kembali membahas konklusi dari pelajaran sekolah Sabat, urapi setiap kami, bahkan para pemirsa dimanapun berada, agar kami memiliki kesatuan roh dan pandang, sehingga apa yang akan kami dapatkan kami tayangkan. Itu membawa hati kami dekat dengan Tuhan dan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita langsung membuka pelajaran kita. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Hukum Kasih. Di sini kita melihat bahwa hukum kasih itu bukanlah hal yang tidak jelas, abstrak, seperti di awan-awan begitu ya, sulit untuk dipahami. Tetapi nyatanya selama kuartal ini kita melihat bahwa hukum kasih adalah sebuah ekspresi hubungan. Berarti sesuatu hal yang nyata, yang ada wujudnya begitu ya. Pendeta Edwin boleh tolong jelaskan lebih lanjut lagi apa maksudnya hukum kasih, hukum Allah itu nyata, ekspresi hubungan, dan ada wujudnya. Terima kasih Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Hivi. Pemirsa dimanapun berada, tentunya kita sudah mempelajari pada Sabat yang lalu. Ya, saya melihat bagaimana ilustrasi tentang orang Samaria yang baik hati adalah perwujudan daripada kasih Yesus Kristus. Dan saat Yesus ceritakan tentang itu pada Sabat yang lalu, sesungguhnya Yesus sedang bicara dirinya sebagai perwujudan daripada hukum Taurat itu dan yang adalah kasih itu sendiri. Nah, berangkat dari pertanyaan Ivi, bagaimana cara kita mengerti hukum kasih itu seperti nyata? Sangat jelas dinyatakan bahwa kalau kita merujuk kepada 10 hukum itu memang ada dua hal ya, pelajaran kita membahas ada empat hukum itu kita mengasihi Allah dan 6 hukum itu mengasihi sesama. Dan itu dirilis di Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang terutama dan hukum yang pertama, dan ada hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, ini sebenarnya adalah penjabaran daripada salib itu, Vi. Ya, kita tahu bahwa salib itu bukan sekedar lambang Yesus pernah disalib, tapi itu adalah sebuah lambang kasih. Salib yang vertikal itu adalah lambang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ikut perintahnya, itu adalah kasih kepada Allah. Sedangkan kasih yang sama, yang artinya bukan lebih rendah daripada kasih yang pertama, yang vertikal adalah horizontal, yaitu mengasihi sesama. Maka Yesus sendiri katakan, di dalam dua hukum itu, maka terletak secara sempurna hukum Taurat itu. Artinya apa? Saat kita, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatannya, mencintai Allah, tunduk pada perintahnya, lalu kita juga balance dengan kita ada mengasihi sesama, menghormati sesama, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan hukum Taurat itu. Sehingga kalau tanya bagaimana sih hukum kasih itu, ya memang dinyatakan dalam kehidupan kita, cara hidup kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, di alinea yang keempat saya ingin baca, Vi. 1, 2, 3, 4, 5, Vi. 4 perintah pertama adalah bagaimana kita seharusnya mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Jadi mengasihi Allah itu nggak perlu kita harus lihat siapa kita, tapi memang apapun kita kasih Allah. Dan 6 perintah terakhir adalah bagaimana kita seharusnya mengasihi satu sama lain seperti diri sendiri. Maka perwujudannya adalah saat kita mengasihi diri kita sayang sama kita, berarti kita juga sayang kepada orang lain. Nah, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Dan itulah implementasi dari hukum itu, Vi, yang adalah kasih. Nggak bisa kita pisah-pisahkan. Enggak, saya hanya pokoknya ikut perintah Allah saja. Saya kurang mengasihi, saya ada clash, saya hubungan dengan sesama nggak baik gitu. Nah, saya memiliki kesimpulan gini, Vi. Saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sesungguhnya akan baik pula dengan sesama. Kira-kira begitu, Vi.
Terima kasih Pendeta, sudah jelas sekali, panjang lebar dijelaskan. Jadi intinya kita mau membawa sebuah paralel antara hukum Taurat yang kita ketahui ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan dua perintah terbesar yang Yesus katakan dalam Matius 22 yang kita sudah pelajari di pekan lalu. Jadi itu yang tadi Pendeta Edwin coba jelaskan secara lengkap. Jadinya Pendeta Sony Situmorang, kalau ada orang yang berkata, kita tidak perlu menaati hukum, kita hanya perlu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kan itu sudah hukum. Bagaimana pernyataan tersebut sebenarnya tidak masuk akal, walaupun kalau dilihat sekilas mungkin ada persamaannya juga begitu kan ya. Silakan penjelasannya Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika para pemirsa lihat judul pelajaran sekolah sahabat pekan ini, maka judulnya adalah Kasihilah Kegenapan Hukum Taurat Benar. Karena hukum Taurat itu adalah berasal dari bahasa Ibrani atau di bahasa Israel Torah. Torah itu artinya instruksi. Instruksi yang dalam bahasa Greka itu disebutkan Pentateuch atau Septuagint, Pentateuch lah kita katakan, 5 buku Musa yang merupakan wadah. Ini instruksi wadah. Lalu ada yang mengatakan berarti kita tidak perlu menaati hukum. Kita hanya perlu mengasihi Allah, mengasihi manusia. Maka saya mau katakan kepada kita bahwa kasih adalah kegenapan hukum. Baru dalam tanda kutip Torah. Kenapa Tuhan menekankan kasih? Sejak kapan kasih itu mulai? Ketika para pemirsa cek dalam Alkitab Anda, maka kasih itu dimulai sejak ada di sorga, sejak sorga. Bahkan di Torah sekalipun kasih itu menjadi bagian yang yang sangat luar biasa. Yang dulu waktu bangsa Yahudi itu tercantum dalam Alkitab orang Yahudi yang bernama Tanak, ya. Jadi Tanak itu ada, dan di sana pun ditekankan mengenai mengasihi. Jadi kalau dikatakan ya kita tidak perlu menuruti hukum, maka hanya saja saya ingin katakan kepada kita. Tadi Pastor Edi sudah terangkan, ada hukum 1-4 kasih kepada Tuhan, 5-10 kasih kepada siapa? Manusia. Manifestasi atau perwujudan hukum tersebut adalah kasih itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta Sony. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana atau mengapa gagasan tersebut tidak masuk akal? Atau boleh dilanjutkan ke pertanyaan di bawahnya di hari Minggu. Kalau ada yang melanggar salah satu dari 10 perintah Allah, bagaimana itu sebenarnya kita tidak sedang mengungkapkan kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama? Semoga itu boleh menjadi perenungan yang baik secara pribadi maupun secara kelompok di gereja kita masing-masing. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Kita melihat seperti yang Pendeta Edwin sudah singgung tadi, bagaimana saat kematian Yesus, disitulah kita melihat bagaimana Yesus sedang menegakkan hukum, karena itu adalah akibat dari dosa yang seharusnya kita tanggung, tetapi secara yang bersamaan, Yesus sedang memberikan kasih karunia kepada kita, yang harusnya kita yang dihukum, tapi karena kasih karunia kita mendapatkan keselamatan karena penyaliban itu. Nah pertanyaannya sekarang Pendeta Edwin, seperti yang ditanyakan di hari Senin juga, bagaimana fungsi hukum Taurat dan juga hukum Allah setelah Kristus mati? Apakah masih berlaku? Apa pendapat Paulus? Paulus banyak menulis tentang hal ini, silakan Pendeta Edwin dengan penjelasannya. Ya, Ivi, terima kasih. Kalau tanya masih berlaku atau enggak, pasti berlaku dong. Ya, karena itu kan penjabaran kasih. Artinya bukan berarti hukum-hukum moral itu jadi nggak ada gara-gara Yesus sudah mati di kayu salib. Artinya saat kita bicara tadi, saya katakan bahwa 4 hukum pertama itu adalah cara kita mengasihi Allah, gitu ya. Lalu 6 hukum kedua itulah cara kita mengasihi sesama. Maka disimpulkan kepada kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Maka kalau tanya, apakah masih berlaku setelah Yesus mati? Oh jelas, kenapa? Ya tadi, 6 hukum kedua yang disebut horizontal itu adalah penjabaran dari hukum moralnya. Kalau itu nggak berlaku, hukum Taurat nggak berlaku, maka kita masih bisa mencuri, kan begitu? Kita boleh dong membunuh dan sebagainya. Maka kesimpulan daripada 6 hukum itu yang memang hubungan kita dengan sesama, itu melambangkan kasih Allah kepada manusia, sangat mencintai kita. Maka itu sifatnya bukan sementara, bukan hanya perjanjian lama, tapi itu sifatnya memang kekal.
kasih itu sifatnya kekal, kasih itu tidak temporary, kasih itu tidak pila-pila, itu kekal. Dan artinya kalau kita bicara pasca perjanjian lama, tentunya hukum ini masih berlaku, Vi. Kenapa masih berlaku tadi? Salah satunya adalah kita masih mengasihi orang tua, masih mencintai sesama, lalu kita nggak bisa membunuh, kita nggak boleh berzina, lalu pada waktu kita menyembah Allah, Allah juga Allah yang cemburu. Allah nggak suka loh kita menyembah berhala. Pelajaran sahabat lalu kan, dua dosa yang Tuhan marah. Salah satunya lo penyembahan berhala. Oh, ditanya lagi dong, penyembahan berhala itu kan kita nggak nyembah patung. Emang kita nyembah patung? Enggak. Tapi saat hal-hal yang sering kita lakukan lalu melebihi waktu kita buat Tuhan, yaitu berhala. Saat hobi kita lebih banyak daripada hidup kita dengan Tuhan, itu berhala. Kerja begitu giat, lupa waktu, yang disebut dengan workaholic, ya itu juga berhala bagi kita karena kita lebih mengidolakan, lebih menyembah apa yang kita sukai bukan apa yang Tuhan sukai. Maka kesimpulannya, jelas itu masih berlaku. Itulah sebabnya hukum kasih, Rasul Yohanes katakan apa? Kita dapat perintah baru, bukan baru sebenarnya, tapi satu penjabaran baru bahwa kasih itu harus menjadi ikatan yang abadi bahkan sampai di surga. Gitu. Terima kasih sekali Pak Edwin. Saya senang kalau pelajaran yang lalu menjadi dasar dari pelajaran yang sekarang gitu ya. Jadi akhirnya jadi lebih mengerti apa yang sudah kita diskusikan sekarang. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong lengkapi. Pertanyaannya masih sama. Kalau ada orang yang mengatakan kasih karunia dan penebusan sudah membatalkan hukum Taurat. Bagaimana kita bisa memvalidasi hal tersebut? Silakan Pendeta. Baik, yang pertama tentu saja kalimat itu kurang tepat karena firman Tuhan mengatakan apa? Tidak satu iota pun akan hilang dari apa? Dari firman Tuhan, dari muka bumi ini. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nanti Ivy lihat ayatnya, tapi aku datang untuk apa? Menggenapinya. Lalu ketika bicara mengenai hal di atas, ingat judulnya hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Kenapa sampai muncul kata benar, baik? Hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus. Hukum itu benar, perintahnya juga benar. Perintah Tuhan ya. Kemudian hukum itu baik, perintah Tuhan juga baik. Namun untuk itu, Afi boleh baca paragraf ke 1, 2, 3, 4 Afi. Ya. Kristus datang bukan untuk menghapuskan hukum, tetapi untuk menggenapi semua yang dijanjikan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Matius 5:18. Lanjut baca kepada 2 baris di bawahnya dalam hal ini. Baik. Dalam hal ini, penting bahwa menurut Keluaran 31 ayat 18, Allah sendiri yang menuliskan 10 perintah Allah pada loh batu. Tertulis di atas batu, hukum-hukum ini merupakan kesaksian akan karakter Allah yang tidak berubah dan pemerintahan moralnya yang didasarkan pada kasih, sebuah tema sentral dari pertentangan besar ini. Jadi tidak benar adanya, itu dihapuskan, ditiadakan. Justru itu yang menuntun kita untuk lebih menjadi serupa dengan siapa? Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Jadi secara gamblangnya, karena hukum Taurat adalah cerminan Allah, maka hukum Taurat dan juga kasihnya tentunya adalah hal yang kekal, kudus, benar, dan baik sampai selama-lamanya. Bahkan sampai setelah Yesus mati pun. Baik, mari kita lengkapi pemahaman kita dari pelajaran hari Selasa dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Ada lagi pertanyaan, memang banyak pertanyaan sekali Pendeta Edwin Berhitu untuk, ya itulah manusia, begitu ya, kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Banyak orang mengatakan, apakah hukum bisa menyelamatkan kita kalau begitu? Karena kematian Yesus kan berdasarkan hukum. Kalau tidak bisa, apa yang bisa menyelamatkan kita? Sebenarnya jawaban singkatnya ada di judul gitu ya, ada hukum dan kasih karunia. Tapi mohon penjelasannya Pendeta Edwin. Ya, Rasul Paulus katakan memang kita selamat bukan karena usaha kita. Itulah sebabnya pelajaran kita pun menekankan bahwa apakah dengan kita menuruti hukum kita akan selamat? Oh tidak. Tapi justru sebaliknya,
Kenapa kita menuruti hukum? Karena kita punya paradigma kita sudah selamat gitu. Ya. Kenapa kita mengasihi Allah supaya selamat? Bukan karena kita telah dikasih lebih dahulu, makanya kita mengasihi Allah untuk kehidupan yang akan datang. Jadi ini adalah hal yang perlu menjadi prinsip hidup kita. Uh, Kasih karunia yang Allah berikan sejak Yesus mati di kayu salib itu membuktikan bahwa Dia lebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita, dan keselamatan itu hanya didapat daripada Yesus. Itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah, ya kasihlah dari Tuhan. Kita nggak bisa dapatkan, nggak ada usaha apapun. Gara-gara kita setia nih turut hukum, kita rajin nih ke gereja, kita rajin nih buat kebaikan. Nah kembali Ivi, saya ingin sampaikan pelajaran sahabat lalu. Kan waktu Yesus cerita tentang orang Samaria baik hati, dalam paradigma mereka orang Samaria orang yang jahat, orang yang nggak masuk hitungan dan sebagainya gitu. Tapi orang yang masuk hitungan, orang yang diperhitungkan, orang yang dihormati, toh nggak nolong pada waktu orang itu dirampok, disiksa. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria? Dia nggak peduli dia yang dituduh, dia mau dirampok juga, apakah itu modus, dia nggak peduli. Yang dia peduli adalah dia tolong. Bukan hanya dia tolong, dia selamatkan. Bukan hanya selamatkan, dia angkat itu korban lalu bawa ke hotel dan dia katakan, ini uang, saya titipkan uang. Nanti kalau kurang, saya datang kembali. Ini kan jaminan. Kalau kita baca Bapak sekalian di perikop itu, di perikop Lukas pasal yang 10, kan ditanya nih, orang ahli Taurat tanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memiliki hidup yang kekal? Kalau kita merujuk kepada perbuatan baik, itu salah besar. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan kita atau mendapatkan hidup kekal. Tapi dari cerita itu, maka kita bisa merujuk, itu cerita tentang Yesus. Yesus lo datang mau siapapun, mau dia nanti yang dirampok, mau dia yang dituduh, dia nggak peduli. Ya dia peduli adalah lakukan kebaikan, menyelamatkan orang. Bahkan dia janji, nanti aku datang lagi loh. Ini kasih garansinya luar biasa. Sudah bayar lunas di hotel itu, dia bilang akan datang kembali untuk menjemput. Maka kalau kita simpulkan sesungguhnya pelajaran sahabat lalu merujuk kepada sahabat sekarang, bahwa kasih karunia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, pribadi itu. Jadi mau selamat hanya Yesus gitu loh. Gak ada perbuatan baik kita gitu. Baik Pendeta. Jadi kasih karunia itulah yang mengubah hati, bukan hukum. Karena fungsi hukum itu berbeda dengan kasih karunia. Hukum menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Jadi mereka saling melengkapi satu sama lain. Tidak bertentangan, tapi fungsinya berbeda-beda. Karena tadi sudah disinggung mengenai kehidupan kekal, maka otomatis mungkin beberapa dari kita mulai melihat kepada masa depan di penghakiman. Pendeta Sony Sitomorang, mana yang akan menjadi dasar penghakiman kita, hukum Taurat atau kasih karunia? Kalau kasih karunia santai-santai aja kita hidup ya Pendeta ya, tapi kalau melihat hukum Taurat maka kita lebih berhati-hati dengan tindakan kita. Ini mau saya hubungkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Apa yang memisahkan domba dan kambing dalam Matius 25? Ini mengenai perbuatan dan juga iman. Silakan Pendeta Sony Sitomorang. Baik, terima kasih Ivy. Boleh baca paragraf ke-4? Tolong, mulai. Ya, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan menaati hukum. Sebaliknya, karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman, bukan dari diri kita sendiri, tetapi sebagai pemberian Allah. Kita tidak menaati hukum Taurat supaya diselamatkan. Kita menaati hukum karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak menaati hukum agar kita dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi. Dan karena itu, kita rindu untuk mengasihi Allah dan sesama. Mungkin pertanyaannya yang saya mau sampaikan kepada pemirsa, apakah Anda sudah diselamatkan? Kenapa saya tanya begitu? Kata kasih karunia hanya berlaku bagi orang yang benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Di luar sana orang nggak ngerti kasih karunia. Makanya dikatakan the greatest gift of heaven itu, yaitu yang diwujudkan oleh putra tunggalnya yang mati di kayu salib, itulah kasih karunia tersebut. Saya pernah katakan dulu, Ivy, sama seperti
anak anak SD kelas 6. Karena tadi Ivy katakan mengenai kita mau ke surga. Ya, kita mau ke surga ya, bukan harus ke surga ya. Kita ke surga. Seperti anak SD kelas 6, saya mau tanya Ivy sama Pastor Edwin. Apakah yang lolos atau lulus Eptanas itu semua nilainya sama? Tidak. Tidak, udah pasti enggak. Ada yang poinnya 6, 7, 8, 9. Tapi mereka punya 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 apa? Punya kelompok atau nama atau karakter yang katakan inilah murid-murid yang lulus apa? Eptanas, lulus ujian. Nah, ilustrasi sederhana tersebut menggambarkan bagaimana kita sampai di sorga. Makanya dikatakan kita tidak menaati hukum Taurat atau hukum supaya kita diselamatkan. Tapi kita menaati hukum Taurat karena kita dikasih dan sudah diselamatkan. Lalu hubungan dengan domba dan kambing bagaimana? Ketika para pemirsa membaca Matius 25 ayat 31 dan 46. Disinilah nanti bedanya domba dan kambing. Saya framing sedikit ya. Domba kambing ini sama-sama makan rumput, sama-sama suaranya mirip, dan sama-sama masuk dalam golongan, kalau saudara cek nanti bahasa Latinnya golongan domba dan kambing lah. Ini dilambangkan dengan orang-orang yang mengaku menerima kasih karunia. Tapi at the end, maksudnya di akhirnya nanti akan kelihatan siapa sebenarnya yang benar-benar menerima kasih karunia. Tadi Aif sudah bacakan, yang sudah diselamatkan, yang tahu dirinya diselamatkan. Kenapa saya katakan begitu? Banyak dari kita sekarang menuruti hukum. Contohnya hukum Sabat. Saya mau tanya para pemirsa, Ivy, Edwin, apakah semua pemelihara hukum Sabat nantinya akan ada di sorga? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut saya tidak semua. Kenapa? Ini yang Ivy baca tadi. Ada yang datang ke hari Sabat supaya selamat, ada datang hari Sabat karena dia mengetahui dengan kasih karunia tersebut dia sudah diselamatkan. Jadi intinya kambing domba ini adalah di akhirnya nanti yang domba akan dipisahkan, yang kambing akan dipisahkan. Lalu keselamatan melalui siapa? Melalui Tuhan yang menentukan keselamatan dengan kasih karunia. Jadi sekali lagi, tidak ada orang selamat karena perbuatannya. Tapi karena mereka menerima kasih karunia, beriman kepada Yesus, maka mereka mengikuti atau menuruti hukum apa? Hukum Tuhan. Termasuk yang gereja Advent saat ini sedang tekankan gitu Pak. Yaitu hari Sabat dan hukum-hukum yang lain. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan di bawah hari Selasa. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap penghakiman bisa membantu pemahaman kita untuk membedakan fungsi dari hukum Taurat dan juga kasih karunia. Dan sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat tadi. Baik, mari kita maju ke pelajaran hari Rabu dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini menarik sekali. Ada orang yang terlalu ekstrim, Pendeta Edwin Berhitu. Karena takut ya, hukum Taurat sepertinya bilang jangan begini, jangan begitu. Akhirnya memastikan dirinya tidak berbuat salah. Tapi menurut hukum Taurat itu kurang. Karena hukum Taurat adalah kasih, berarti kita harus juga melakukan hal-hal yang penuh kasih. Seperti apa itu contoh dan juga bantu kita untuk memahami lebih. Silakan. Iya, saya waktu membaca hari Rabu ini, saya bicara tentang cermin gitu ya. Apakah cermin itu yang membawa kita menjadi rapih? Tidak tentunya. Kita yang merapihkan. Tapi dengan kita bercermin, kita tahu kita sedang tidak rapih gitu ya. Maka kalau kita bercermin tadi, kita juga melakukan apa yang ideal dilakukan oleh cermin itu, yaitu kebaikan. Dan itu yang diajarkan oleh hari Rabu ini seperti pertanyaan Ivi tadi. Tentunya hukum Taurat tadi itu yang adalah perwujudan kasih yang saya ceritakan tadi, itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hukum Taurat tersebut gitu. Jadi apakah kita pada akhirnya harus hidup sempurna? Tidak juga. Walaupun Tuhan bilang hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya
di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu melakukan tindakan-tindakan kasih yang mencerminkan hukum Taurat itu. Ya, jangan sebaliknya karena kita akhirnya merasa susah mengikuti dan tunduk pada hukum Taurat, lalu akhirnya kita tidak mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Nah, tadi saya katakan dan Ivi sudah katakan itu kekal sifatnya. Makanya kedua-duanya pun nggak bisa dipisahkan. Enggak, aku pilih salah satu, tidak. Itu adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan dan itu adalah cerminan daripada hukum Taurat itu sendiri. Pendeta, terima kasih sekali penjelasannya sudah sangat lengkap. Tapi untuk lebih detailnya, kita akan melihat contoh dari pekerjaan baik yang memajukan ataupun menegakkan keadilan dan juga belas kasihan itu di pelajaran hari Jumat. Maksud saya hari Kamis. Jadi kita tunggu. Tapi sebelumnya di hari Rabu sebenarnya sudah ada satu contoh hukum yang keempat, Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana ketika kita melihat hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebenarnya ada dua sisi di situ, supaya kita tidak berbuat dosa, tetapi supaya kita diberi kesempatan untuk pembebasan dan keadilan. Boleh tolong bantu kita untuk mengerti konsep ini, Pendeta? Baik, konsep Sabat merupakan konsep yang Tuhan berikan sejak Taman Eden. Itu sebabnya Sabat dikatakan, lalu ia berhenti pada hari ketujuh, kemudian menguduskannya dan memberkati. Nah, tapi sebelum ke situ, coba Ivy baca lagi paragraf ke-4, Ivy. Dalam Ulangan 5, perintah Sabat dasarnya berhubungan dengan Allah membebaskan Israel dari perbudakan. Artinya, hari Sabat bukan hanya peringatan penciptaan, tetapi juga peringatan pembebasan dari perbudakan dan penindasan. Dan dalam konteks tentang berpaling dari kesenangan seseorang untuk menyebut Sabat suatu kenikmatan dengan bersenang-senang karena Tuhan, penekanannya adalah pada mengusahakan kasih dan keadilan bagi orang lain, melakukan yang baik, memberi makan orang lapar, menampung yang tidak punya rumah. Oke, baik. Tadi ketika Ivy sudah baca tersebut, maka sangat jelas dalam konsep ini karena ini berhubungan dengan hukum Taurat, maka ini mengarah kepada Israel. Namun sebenarnya perintah Sabat dimulai di mana? Di Eden. Lalu ketika berbicara mengenai Sabat, maka saya akan katakan lagi, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan salah satunya adalah Sabat. Kenapa? Pernah nggak berpikir para pemirsa, kenapa hukum keempat itulah ingat dan kuduskan hari Sabat? Kenapa tidak dibuat hukum pertama? Ini mungkin baru. Pertama apa? Jangan ada padamu ilahi-ilahiku, jangan membuatmu jangan membuat bagi patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan hukum keempat adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu kan bertangga. Oke? Dan itu manifestasi daripada apa? Hukum Taurat yang terlihat dalam Yesus. Jadi ketika bicara mengenai kasih dan keadilan bagi orang lain, itu benar. Namun yang saya ingin tekankan di sini adalah Sabat bukan hanya hari peringatan penciptaan, tapi juga apa? Hari di mana kita bisa lebih mendekat diri dari Tuhan. Dan untuk kalimat terakhir, Avi boleh baca apa? Dua baris dari bawah. Menjadi setia kepada Allah adalah lebih dari sekadar tidak melanggar catatan hukum Taurat. Ini lebih dari apa? Lebih dari keterangan semuanya. Coba apa? Faithfulness, kesetiaan kepada Allah lebih dari sekadar tidak melanggar hukum Taurat. Kenapa dikatakan demikian? Sabat merupakan salah satu meterai bahwa kita setia kepada Allah. Jadi ketika dikatakan tadi ini lebih dari apa? Kasih dan keadilan bagi orang lain. Tapi ini merupakan apa? Suatu anjuran untuk menunjukkan siapa diri kita. Terima kasih, Evi. Terima kasih sekali mengingatkan saya kepada cerita waktu murid-murid Tuhan memetik gandum gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana pengalaman orang kalau kelaparan begitu ya dalam menguduskan hari Sabat? Kenapa kita tidak mau berbuat baik pada hari Sabat supaya pengalaman hari Sabatnya lebih full lagi, lebih kena lagi ke dalam hati, karena kasih karunia yang mengubahkan hati bukan hukum. Baiklah, kita terakhir akan masuk ke pelajaran hari Kamis dengan judul yang terutama
yaitu saling mengasihi. Dalam Yakobus 2 ayat 1-9, Pendeta Edwin boleh berikan kepada kita contoh-contoh nyatanya seperti apa dalam praktik-praktik ini kita sedang menegakkan kasih dan juga keadilan secara bersamaan. Silakan Pendeta. Ya, Zi. Yakobus dan Petrus itu sangat mengupas bagaimana hubungan sesama ya. Seringkali kayak tadi lah, Ibu ceritakan tentang hari Sabat ya. Kenapa sih nggak boleh memetik gandum pada hari Sabat? Ternyata berbuat baik pada hari Sabat itu yang terkandung inti daripada sifat kasih itu ya. Seringkali kita legalis dan sebagainya ya. Nah, sama dengan pelajaran hari Kamis ini yang terutama adalah saling mengasihi. Ya dalam seringkali kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sama. Kita menindas orang lain, kita marah sama orang lain, kita mungkin masih jengkel sama orang lain ya. Lalu kita masih suka berkelahi, kita merasa superior dan sebagainya. Maka itu tidak mencerminkan tindakan-tindakan kasih dari hukum Taurat itu. Dan itu yang harus kita kerjakan ya, sama seperti pelajaran Rabu tadi ya. Tindakan-tindakan real yang kita perlu kerjakan. Ya, bagaimana kita bila mengasihi Allah yang tidak kelihatan kan sahabat lalu ya. Kalau kita samakan dengan mengasihi sama. Jadi justru dengan kita bisa menghormati Allah di hari Sabat itu, maka itu cerminan kita bisa mengasihi orang yang bisa kita lihat gitu. Dan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu saling mengasihi, menghormati, ya nggak nindas, nggak superior, apalagi di sini banyak sekali ya. Ellen White katakan kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia. Hal ini harus menanamkan kasih itu, menjadikan kita anak-anak dari satu keluarga, agar raja kemuliaan menjadi satu dengan kita. Menyatunya hati kita dengan Tuhan saat kita menyatu dengan manusia, dengan sesama, ya, nggak mau benci. Itu penting sekali. Kadang-kadang kita pintar ngomongnya, via pintar sekali kita bicara, ya aduh saling mengasihi gitu ya. Bahkan nyanyi, oh I love Jesus. Tapi besoknya kita nggak datang sahabat. Kita kecewa saat kita marah dengan seseorang, lalu kita nggak ke gereja ya. Itu kan tindakan-tindakan yang nggak sepadan dengan hukum itu sendiri. Sama dengan Yakobus dan Petrus katakan, ya ayolah saling mengasihi, jangan menindas, jangan benci, jangan marah kepada orang lain. Bahkan jangan merasa kamu superior tuh lebih hebat dari orang lain. Kita sama di mata Tuhan. Pelajaran ini juga mengatakan kalau kita bisa mengasihi dunia sebagaimana Kristus telah mengasihi dunia, maka kita layak untuk surga. Nah itu tadi karakter-karakter yang Pendeta Edwin sudah katakan tadi. Nah tapi membahas mengenai surga Pendeta, karena kita sekarang mengerti bahwa kasih Allah dan juga hukum Taurat itu kekal. Jadi bagaimana, ini pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Bagaimana pelajaran selama kuartal ini membuat kita untuk mengerti sifat Allah dan juga sifat surga itu sendiri. Karena kita semua di sini seperti yang Pendeta Sony katakan tadi, kita mau ke surga. Berarti tolong bantu kita untuk memahami konsep ini lebih jelas lagi. Benar, Ivy. Artinya dimulailah dari dunia ini cara hidup atau lifestyle bagaimana warga negara surga. Apa itu? Paragraf terakhir, Ivy, hari Kamis. Demikian pula 1 Petrus 4 ayat 8 mendesak orang-orang Kristen. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa syarat ke surga? Menjauhkan dosa. Apa syarat ke surga? Melakukan kebaikan. Apa syarat ke surga? Menjadi serupa dengan Dia. Karakter Yesus di bumi yang Dia tunjukkan, maka semuanya itu menuju kepada kata ini, kasih. Bahkan dikatakan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dan yang Ivy baru bacakan tadi, para pemirsa, kenapa sampai dikatakan demikian pula 1 Petrus 4 ayat 8 mendesak orang-orang Kristen. Siapa orang Kristen? Para pengikut Kristus. Jadi ini tidak merujuk kepada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pihak yang benar, tapi pengikut Kristus harus menerapkan kasih dulu,
di dunia ini seutuhnya dan menjadikannya sebagai gaya hidup atau lifestyle, bahkan menjadi karakter atau tabiat, baru kehidupan yang kekal akan menjadi bagian kita. Namun, itu pun diputuskan oleh siapa? Gembala Agung atau Tuhan Bapa di sorga sendiri. Terima kasih, Devi. Amin. Itu pertanyaan yang perlu kita jawab di bagian bawah hari Kamis. Apakah kita cocok untuk kehidupan kekal? Atau pertanyaan berikutnya, bagaimana kita cocok untuk kehidupan kekal setelah mempelajari firman Tuhan selama pekan ini? Baiklah, untuk kesimpulan saya mau mengarahkan perhatian kita kepada pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Pendeta Edwin dan juga Pendeta Sony, apa kira-kira ajakan, langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan secara pribadi ataupun secara jemaat untuk memantulkan perhatian Allah terhadap kasih dan keadilan di masyarakat sekitar Anda? Jika ada yang para pendeta lihat ini relevan untuk pertumbuhan jemaat sekarang atau sebagai pertumbuhan pribadi sekarang, silakan disampaikan kesimpulan dan juga ajakannya. Saya boleh mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Baik, sebagai kesimpulan saya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Tadi saya katakan, Torah artinya instruksi. Instruksi artinya sesuatu yang harus kita turuti. Sedangkan Pentatuk artinya wadah. Ada wadahnya. Saya bisa katakan bahwa mengasihi merupakan instruksi Kristus kepada kita. Sebagai wadah apa? Wadah kita menjadi orang-orang terpilih. Dan yang paling luar biasa, saya akan tambahkan satu kalimat yang di pelajaran hari Kamis, bagian paragraf pertama, hanya sebagian, dikatakan, jika kasih adalah penerapan hukum, maka seseorang tidak dapat memelihara hukum Allah dalam arti penuh hanya dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Itu bedanya, saudaraku. Menahan diri atau hanya tidak makan, tidak minum, walaupun lapar, tapi jadikan tidak makan, tidak minum sebagai gaya hidup. Contoh, puasa ya. Artinya, jadikan tidak melakukan kesalahan sebagai gaya hidup dan mengasihi orang. Itulah yang kita lakukan supaya kita nanti, jika Tuhan berkehendak, kita akan terangkat ke surga. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Silakan Pendeta Edwin dengan kesimpulan dan juga ajakan. Ya, kesimpulan yang ingin saya berikan pada hari ini adalah bicara tentang kasih dan kerendahan Allah ini sebenarnya saat kita mengasihi Allah itu sama seperti kita mengasihi pasangan kita. Jadi waktu kita ingin mendapatkan pasangan kita, kita mengeluarkan cinta kita yang 100% ya Yulia. Maka saat kita juga mengeluarkan cinta kita 100% kepada Yesus, kepada Allah dan Tuhan, maka itu akan juga tercermin seharusnya mengasihi sesama orang-orang sekitar kita dengan 100% apapun itu. Ya, maka kasih di atas segala-galanya. Makanya Paulus katakan ada 3 hal yang tinggal katanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang terbesar adalah kasih. Orang mungkin punya iman, dia besar imannya, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang bisa dinikmati menjadi berkat bagi orang. Atau mungkin dia punya harapan yang begitu menggebu tentang sesuatu, tapi dia tidak peduli dengan orang lain, maka Paulus katakan itu tidak ada gunanya. Itulah sebabnya dengan kita mengasihi Allah sungguh-sungguh, maka itu akan tercermin saat kita mengasihi manusia yang kita lihat. Tuhan berkati. Berkat sekali, puji Tuhan, semoga pembahasan ini sudah bisa membantu para pemirsa sekalian untuk mempelajari firman Tuhan selama pekan ini. Baiklah, sekarang kita akan menghargai satu pertanyaan yang telah masuk, datang dari Bapak Manalu Washington di Cirebon. Beliau menanyakan, mungkin saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang, apakah gereja Advent memiliki panti asuhan atau panti jompo? Ini sebagai saluran kasih begitu ya kepada masyarakat, karena kita ditantang untuk hal demikian. Jadi apakah ada? Kalaupun tidak ada, mengapa tidak? Kalaupun ada, mengapa iya? Silakan Pendeta. Baik, konsep ini sebenarnya merupakan suatu pertanyaan yang sangat bagus. Namun saya ingin katakan bahwa gereja Advent, walaupun manajemennya, pengelolaannya berdiri sendiri, mempunyai banyak Adventist Senior Living. Adventist Senior Living. Anda nanti Pak Manalu tolong Google, itu banyak sekali. Minggu lalu kami pergi ke Avondale di New South Wales, di mana? Di bagian sana. Maka berkunjung kepada sebuah
tempat tinggalnya orang-orang tua. Seperti Panti Jompo namanya Adventist Senior Living. Bahkan ada pengurusnya. Lalu bagaimana posisi gereja Advent mengenai itu? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Alkitab, maka sebaiknya ketika kita punya orang tua, maka ada kecenderungan dalam dunia sekularis, karena anak-anaknya tidak mau diganggu, lebih bagus mereka mengantarkan orang tuanya ke panti jompo supaya dirawat dengan profesional. Dari sisi profesionalitas dan juga dari sisi kesehatan itu benar. Tapi ingat, perjalanan kita pekan ini, karakter kasih merupakan syarat orang masuk ke surga. Maka saya ingin katakan bahwa ketika saya melihara orang tua saya, merawat, menjaga, mengasihinya, maka sebaiknya rawatlah orang tua kita di rumah kita masing-masing. Lalu pertanyaan, kok ada panti jompo? Itu mungkin bukan eksepsi, tapi special case bagi orang-orang tua yang boleh jadi anaknya tidak tahu di mana, maka itu dirawat di sana. Tapi kalau pertanyaan seperti Pak Manalu ini, bagaimanapun jawabannya pasti ada titik lemahnya. Tapi intinya lah, ketika engkau mempunyai kasih, maka kita akan rawat orang tua sendiri. Dan gereja Advent ada ada tempat yang memelihara atau merawat para orang tua. Saya tidak namakan namanya panti jompo, yang merawat orang-orang tua. Anda bisa Google, dan itu sangat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi mengenai panti jompo yang untuk orang tua. Ada masukan Pendeta Edwin untuk panti asuhan? Mungkin ini sebagai informasi dan juga mungkin kalau mau berbuat baik saya harus kemana gitu ya. Silakan Pendeta Edwin. Ya, saya pikir untuk seperti Pendeta Suni katakan, memang kalau panti jompo ya tadi bicara kasih tadi kepada orang tua, sebisa kita rawat ya kita rawat gitu ya. Lalu tadi ada juga kita panti asuhan, ada Advent Peduli atau saya lupa namanya ya. Ada juga di beberapa tempat di Indonesia ini, itu juga kepada orang-orang yang mungkin anak-anak yang orang tuanya tidak ada gitu ya. Dan mungkin nggak ada keluarga, sehingga itu juga tindakan kasih. Tapi saya mengatakan, mungkin kita tidak perlu juga untuk berangkat ke tempat-tempat itu di mana kita berada, saat kita mampu untuk menolong orang-orang tua di lingkungan kita, anak-anak yang mungkin sangat membutuhkan, mungkin salurkanlah tindakan kasih kita kepada mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali Pendeta, kita boleh mulai dari jemaat kita, atau kalaupun penasaran boleh di Google Yayasan Advent Peduli Indonesia, YAPI. Tapi sedikit. Ya, Pendeta silakan. Tadi Pastor Edi benar, jadi kita sekarang punya panti asuhan, ada di Medan, ada di Sukabumi, ada di Kupang, ada di Manado, ada di banyak tempat. Jadi saya mau katakan, saya pernah kemarin yang ke daerah Semarang itu. Jadi kalau ada anak-anak yang Anda tahu tidak punya orang tua, tidak punya kerabat, tapi mereka mau belajar firman Tuhan dan mau dididik, hubungi YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia. Hubungi kami juga, nanti kami akan kasih kontak nomornya supaya anak-anak tersebut bisa diarahkan sesuai dengan kebenarannya. Saya pernah ke Medan juga, anak-anak YAPI di Medan tersebut pas dekat dengan sekolah SMP SMA. Jadi mereka bisa disekolahkan di situ dengan biaya khusus atau dengan treatment khusus, artinya biayanya dihapuskan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan kami juga berharap kepada saudara-saudara, jika ada informasi boleh juga dicantumkan di kolom komen. Siapa tahu sangat terafiliasi dekat dengan beberapa institusi ataupun fasilitas tersebut. Baiklah, untuk mengakhiri kebersamaan kita, saya minta dengan hormat Pendeta Sony Situmorang untuk mendoakan para pemirsa yang menonton. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih oleh karena berkat Tuhan, terima kasih oleh karena pengasihan-Mu. Pada saat ini Bapak, kami boleh mempelajari firman Tuhan bersama dengan Pendeta Edwin, Ivy, juga Daniel di layar. Bapak, biarlah berkat ini akan menjadi bagian kami, khususnya bagian para pemirsa menyaksikannya. Pertemukan kami pada pertemuan selanjutnya. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan untuk Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta Sony Situmorang. Salam semangat Pendeta. Kuartal depan kita ada penuaian Harvest 2025 yang pertama. Semoga tetap semangat. Dan bagi para pemirsa, kuartal berganti kuartal, tapi kita akan terus bersama. Semoga itu yang Tuhan kehendaki dengan mempelajari firman Tuhan. Kalau belum dapat buku pelajaran untuk kuartal depan, mohon dihubungi pemimpin sekolah Sabat maupun gembala jemaatnya. Semoga secara online, soft copy ataupun hard copy sudah bisa mendapatkan buku sekolah Sabat ya. Kita akan membahas mengenai nubuatan-nubuatan di Alkitab. Setelah disemangati dengan kasih karunia Tuhan dan juga keadilan, mari kita pelajari apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk masa depan kita supaya kita memahaminya sama-sama. Baiklah, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.